Sinopsis Hasrat Cinta ANTV untuk tayangan. Hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024 episode 197. Cerita dimulai dengan Sam yang sedang berpikir mengapa dia tidak menolak. Dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan mabuk berat dan pulang dengan taksi, meninggalkan mobilnya untuk Nayan. Keesokan paginya, Malati membangunkan Sam dan memberitahu bahwa Malati tidak pulang bersamanya tadi malam. Sam mengira dia pasti ada di mobilnya dan keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukannya di sana-sini. Dia pikir dia pasti belum kembali dari pesta dan tiba di tempat pesta. Mansi dengan gaun pengantin setuju untuk memberikan wawancara kepada media. Sam sampai di sana dan bertanya tentang Nayan. Dia memberinya jawaban yang sarkastik. Pelayan memberitahu bahwa Rakhav tidak membuka kamarnya. Mansi bertindak panik dan meminta staf untuk mendobrak pintu. Staf mendobrak pintu. Mansi menemukan Rakhav tidur dengan seorang gadis tanpa busana. Dia berteriak pada Rakhav dan bertanya dengan siapa dia tidur. Sam mengingat kejadian serupa di mana Rakhav tidur dengan Mansi saat masih menikah dengannya. Dia memalingkan wajah gadis itu dan terkejut mengetahui bahwa dia adalah Nayan. Sampora hancur melihat Nayantara tidur tanpa pakaian dengan Rakhav. Dia membangunkannya. Nayantara menutupi dirinya dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Beraninya dia memasuki kamar. Sampora berteriak beraninya dia berbagi tempat tidur dengan pria lain dan malah memanggilnya salah. Nayan mengatakan siapa dia untuk mengganggu privasinya, apa pentingnya baginya jika dia berbagi tempat tidur dengan Rakhav. Sampora mengatakan itu penting baginya karena dia adalah istrinya. Nayan mengatakan dia tidak pernah memperlakukannya seperti seorang istri dan selalu menggunakan ini untuk membuat Mansi cemburu, jadi dia harus berhenti menunjukkan kepalsuannya padanya. Dia menikahinya untuk membalas dendam padanya atas apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya. Dia kemudian berjalan ke Rakhav dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sampora memperingatkannya untuk menjauh dari Rakhav. Rakhav berkata Sampora cemburu karena dia tidur bahkan dengan istri keduanya. Sam mengatakan kata-kata ejekan Rakhav yang murahan tidak memengaruhinya, tetapi dia menganggap Nayan setidaknya sebagai teman dan bahkan dia punya masalah dengan Rakhav ketika dia berperilaku buruk padanya dan sekarang dia tidur dengannya. Nayan mengatakan dia cemburu karena dia tidak bisa tidur dengannya, sebenarnya dia tidak bisa memuaskan gadis manapun seperti yang dilakukan Rakhav. Rakhav mengejek Sampora lagi. Sampora dengan marah menghancurkannya. Rakhav melanjutkan bahwa Sampora tidak bisa mentolerir bahwa dia tidur dengan kedua istrinya. Nayan mengguncang Sam dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sampora keluar dari imajinasinya dan bertanya apakah dia ada di sini, siapa yang ada di tempat tidur saat itu. Nayan memalingkan wajah gadis itu dan terkejut melihat Isyani. Isyani yang sangat terbius memintanya untuk membiarkannya tidur. Reporter berbondong-bondong masuk dan bertanya kepada Sampora apa yang akan dia katakan melihat Rakhav dan Isyani berbagi tempat tidur. Sam mencaci maki mereka karena mencoba menyoroti masalah seseorang dan mengusir mereka. Nayan melampiaskan kekesalannya pada Rakhav. Rakhav berpikir Nayan tidak tahu bahwa Isyani meminum minuman keras yang dia siapkan untuk Nayan. Dia ingat melihat Isyani yang mabuk di koridor dan membawanya ke kamar untuk membalas dendam padanya. Di rumah, Mohit mencari Isyani. Malati memberitahunya bahwa bahkan Isyani tidak pulang dari pesta Rakhav. Mohit meyakinkannya bahwa dia akan pergi dan membawa Isyani dan Nayan pulang. Nayan terus mencambuk Rakhav dan berkata dia akan mengajukan kasus pemerkosaan terhadapnya. Rakhav memintanya untuk berhenti menuduhnya karena Isyani sendiri yang mendatanginya. Mansi marah mendengar dan menghadapinya karena berselingkuh dan tidur dengan Isyani di hari pernikahan mereka. Rakhav berkata dia tahu bagaimana Rakhav, dia terbawa oleh kecantikan Isyani dan menghabiskan malam bersamanya, tidak ada yang salah dengan itu. Mansi menamparnya dan berkata dia adalah monster yang tidak memiliki emosi. Mohit tiba di tempat kejadian dan mendengar wartawan mendiskusikan bahwa Rakhav menciptakan skandal terbesar kali ini berpikir Sam pasti telah melakukan sesuatu pada Rakhav. Dia berjalan menuju kamar Rakhav. Mansi menyiramkan air ke Isyani dan membangunkannya. Isyani menutupi kesopanannya bertanya apa yang terjadi di sini. Mansi menuduh Isyani menjebak calon suaminya di hari pernikahan mereka. Nayan memperingatkannya untuk menjaga lidahnya dan menjauh dari saudara perempuannya. Mansi terus menuduh Isyani. Mohit masuk ke kamar dan berdiri kaget. Mansi terus menuduh Isyani bahwa dia merayu calon suaminya dan berbagi ranjang dengannya sehari sebelum pernikahan mereka. Mohit masuk ke ruangan diikuti oleh wartawan.
Sampora mengusir wartawan. Mansi berteriak pada Isyani untuk menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Isyani menangis dan mengingat perasaan mabuk setelah minum jus. Rakhav membantunya ke kamarnya dan kemudian menawarkan air. Dia bilang dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Nayantara menuduh Rakhav menumpahkan jus Isyani dan kemudian memaksakan dirinya padanya. Isyani mencintai Mohit dan tidak akan pernah melihat orang lain. Rakhav mengatakan Isyani memaksakan dirinya padanya dan dia kehilangan kendali bahkan melupakan pernikahannya dengan Mansi. Mohit marah dan dengan brutal menghancurkan Rakhav. Malati terus mengkhawatirkan Isyani dan Nayan dan berharap mereka baik-baik saja. Alia bertanya mengapa dia menangis. Malati mengatakan Isyani dan Nayan belum pulang sejak kemarin. Alia mengatakan seluruh dunia tahu di mana dan apa yang dilakukan putri-putrinya, terutama Isyani. Dia menunjukkan padanya sebuah berita di mana wartawan mengatakan Rakhav tertangkap basah berbagi tempat tidur dengan Isyani Iyer yang merupakan ipar Sampora. Dia menuduh Isyani menghancurkan hidupnya sebelumnya dengan merebut Mohit darinya dan sekarang menghancurkan kehidupan Mansi dengan merebut Rakhav darinya. Mohit terus menjelek-jelekkan Rakhav. Rakhav mengarahkan pistol ke arahnya dan memperingatkannya untuk berhenti. Sampora mengendalikan Mohit dan dia melanjutkan bahwa Isyani adalah orang yang membujuknya. Isyani mengatakan dia berbohong. Dia ingat bagaimana dia memberinya pil tidur dan memperkosanya dan berpikir tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Dia melanjutkan pendiriannya. Isyani menantang untuk mengungkapnya. Drama berlanjut. Dia mengisi rambut Isyani dengan warna merah tua dan mengatakan dia akan menikahinya jika dia pikir dia menghancurkan hidupnya. Reporter masuk dan mulai merekam drama tersebut. Isyani menolak untuk menikahi orang pelit seperti dia dan mengatakan dia tahu dia memberinya pil tidur dan kemudian memaksakan dirinya padanya. Dia menantang untuk mengirimnya ke penjara begitu dia menemukan bukti yang memberatkannya. Mansi kemudian berhadapan dengan Rakhav dan mengatakan bahwa mereka akan menikah hari ini dan dia mengandung bayinya, bahkan saat itu Rakhav mengkhianatinya. Rakhav mengatakan bahwa dia tahu orang seperti apa Rakhav, bahkan saat itu dia pikir Rakhav akan menikahinya, dia hanya membutuhkan pewaris untuk meneruskan garis keturunannya dan tidak ingin menikahinya dan berhenti melirik gadis lain. Mansi menamparnya dengan keras dan terus memakinya. Mansi menantang Rakhav bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sampora bertanya kepada Mansi apakah dia sekarang menyadari bagaimana rasanya ketika seseorang dikhianati, mengapa dia merasa tidak enak karena Rakhav melakukan apa yang dia lakukan padanya, itu tidak berarti bahwa dia menikmati rasa sakitnya, dia mengalami rasa sakit yang dia alami ketika dia mengkhianatinya demi Rakhav. Dia meminta Nayan untuk menangani Isyani dan membawa mereka keluar. Reporter mengelilingi mereka dan mencari komentar dari Sampora. Sampora marah pada reporter dan membawa mereka pergi. Kembali ke rumah, Mohit merasa frustrasi mengingat Rakhav mengatakan bahwa Isyani berbagi tempat tidur dengannya dengan suka sama suka, dia berteriak. Sampora masuk dan memintanya untuk tenang karena Rakhav selalu memainkan trik ini. Mohit mengungkapkan bahwa ibunya Sima dirawat di rumah sakit tadi malam dan ingat menerima telepon Sima yang memberitahu bahwa dia merasakan nyeri yang menjalar di tangan kiri dan dada dan kemudian membawa Sima ke rumah sakit. Dia mengatakan dia lupa menjemput Isyani dari pesta karena dia sibuk mengurus ibunya. Sam menjelaskan bagaimana dia meninggalkan pesta setelah menghentikan penampilannya di tengah jalan dan ketika dia bangun di pagi hari, Malati memberitahunya tentang Nayan yang belum mencapai sesuatu dan karenanya dia kembali untuk mencari Nayan. Mohit mengatakan bahkan dia datang ke sini untuk mencari Isyani dan hancur setelah melihat situasi di sini. Sampora mengatakan dia harus pergi dan mendukung Isyani. Mohit mengatakan dia benar. Isyani terus menangis. Nayan ingat menerima telepon dari Cintu yang memberitahu bahwa Prem tidak bisa tidur tanpanya, jadi dia harus segera pulang. Prem meminta Nayan untuk segera datang. Nayan mengatakan dia akan datang setelah pesta berakhir. Cintu mengatakan dia telah membuat tenda di teras untuk mereka, dia harus datang ke sana langsung. Nayan meminta Prem untuk beristirahat di tenda sampai dia kembali. Dia kemudian berjalan ke kamar Sampora untuk memberitahunya tentang kondisi Prem dan tidak menemukannya di sana. Dia mencarinya di luar dan menemukan mobilnya nomor 3. Dia menelepon Sampora yang memperhatikan panggilannya dan mengabaikannya karena berpikir dia tidak bisa menjawab apapun. Nayan mendapat telepon dari Cintu lagi dan memberitahunya bahwa dia akan segera sampai di rumah. Dia berangkat pulang dengan taksi dan mencapai teras di mana dia memanjakan Prem dan membuatnya tidur di dalam tenda. Dalam kilas balik, dia mengatakan ketika dia bangun,
dia melihat Sampora keluar dengan tergesa-gesa. Dia mempertanyakan Alia yang mengatakan Sam pasti telah menemui cinta pertamanya, Mansi, untuk menghentikan pernikahannya dan Rakhav Nayan meminta Isyani untuk mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Isyani mengatakan dia yakin Rakhav memberinya sesuatu setelah itu dia tidak ingat apapun. Dia lebih lanjut mengatakan dia mulai merasa mabuk setelah minum jus yang ditawarkan Nayan. Nayan mengatakan seorang pelayan telah memberinya jus itu, dia yakin Rakhav mengiriminya jus yang dicampur obat bius untuk membalas dendam padanya, tetapi sayangnya Isyani memiliki jus itu dan menjadi mangsa tipu daya Rakhav. Isyani bertanya bagaimana dia akan menghadapi Mohit sekarang. Nayan mengatakan Mohit mencintainya dan mendukungnya. Mansi berjalan di jalan dalam keadaan mabuk berat sambil memegang sebotol minuman keras dan mengingat pengkhianatan Rakhav dan kata-kata pahit Sampora. Dia terjatuh. Sebuah mobil yang melaju kencang berhenti di depannya. Alia keluar dari mobil dan mengejeknya bahwa Mansi adalah orang yang meninggalkan saudaranya demi uang. Mansi bertanya apa yang dia butuhkan. Alia mengatakan apa yang bisa diberikan Mansi ketika dia kehilangan segalanya. Dia mengatakan Mansi meninggalkan Sampora pertamanya demi uang dan karenanya uang adalah cinta sejatinya, dia akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertamanya.